Baru Haina ting gitu ya, contreng 2 dia langsung telepon. Ada apa? Kamu sakit? Kenapa? Terus ada juga yang sampai berkontak sama Satpol PP, sama polisi gitu. Bahkan ketika lo gagal pun, itu bukan berarti lo harus berhenti juga kan. Ketika lo bilang lo jompo ya tubuh lo akan serentak bilang, ya mari kita jompo berserentak saudara-saudara gitu. Langsung tidur berapa jam sih? Dengan buku yang begitu banyak, dengan kelas menulis yang dibikin, dengan tetap konser. Normal kok. Gini. Normal tuh berarti tidur jam 12, bangun jam 6, jam 11, bangun jam 5. Ya, menurut gue itu normal sih. Iya. Normal sih 6 gitu. Jam kan? Ya, orang tidur 6 sampai 8 jam gitu. Nah, gimana sih gimana caranya bermusik dan menulis dilakukannya kapan? Gimana? Kapan aja kepingin ngerjain ya kerjain gitu. Kayak misalnya gue nggak punya jadwal khusus untuk menulis kapan. Gue akan menulis ketika pengen nulis. Tiba-tiba ada ide apa, bangun ya nulis, dan dimanapun gitu. Jadi nggak terganggu. Aduh, ini idenya cukup bagus nggak ya, cukup besar nggak ya? Kayaknya nggak kepikiran sampai di sana. Tapi kalau main musik tidak setiap minggu ada juga. Jadi kadang-kadang tiap bulan ada kelas menulis juga. Mengikuti tawaran gitu. Kalau dilihat dalam agenda gitu, emang kayaknya banyak dan kayaknya heboh ya, tapi nggak berasa heboh tuh ya. Artinya kan ada hubungan dengan kenapa lo mau melakukan ini semua gitu. The big why-nya tuh apa sih? Because it's fun. Because I like it so much. It's fun. It's so much fun. Yang membuat saya bisa hidup hari-hari, bisa jalan-jalan, bisa kemana, bisa penghasilan ya. Bicara penghasilan, itu kelas menulis lumayan. Main musik tuh sangat lumayan. Kayak misalnya, tiba-tiba ada sepasang pengantin, boleh nggak nyanyi selagu pas kita kawin? Selagu aja? Oke, mari kita berangkat gitu ya. Terus atau misalnya ada yang, aduh ini kita pengen ulang tahun perkawinan, atau pengen apa, pengen acara kan pentas sekolah ya. Oke, tapi tidak selalu tiap bulan, atau kemudian ada kelas musikalisasi puisi di mana. Oke, bisa gitu. Tapi menurutku yang paling seru itu sebenarnya kayak kelas menulis. Gini, kalau menyanyi, ketika lo nyanyi dan lo lihat mukanya orang ketika ikut nyanyi sama lo, kadang-kadang I think that's the joy gitu, of doing it gitu. Itu kayak ngeliat, kira orang gue nyanyi gini doang, lo segitu senangnya ya. Makasih lo ya gitu. Dan di sini juga senang ya. Tapi kayak kemudian ketika kelas menulis juga gitu. Gue ngerasa bahwa menulis itu sangat-sangat menyenangkan dan bisa membuat gue hidup. Kalau itu bisa gue kasih ke lo dan lo jadi senang dan itu bisa bikin lo asik dan bahkan menghasilkan sesuatu, itu triple joy buat gue. Jadi gue senang ngelihat ketika gue mengajarkan sesuatu dan itu berefek buat lo dan lo senang dan jadi sesuatu buat lo. Buat gue itu mengalahkan segalanya sih. Itu sih. Ngasih ya, memberi ya. Mungkin ya. Iya. Jadi kan you see someone's growing gitu. Because you give something and then dia tumbuh gitu kan. Ya ampun, itu melihat dia tumbuh dan menemukan kesenangan yang juga gue rasakan atau bahkan mungkin lebih dari yang gue rasakan. Berarti itu dorongan gitu. Nggak ada yang ngelewatin itu kayaknya. Nah, apa itu juga kah yang gagasan itu juga kah ketika lo bikin series Heina? Kan bikin Heina di TikTok kan, itu juga itu menginspirasi gue juga kan, pada akhirnya gue membuat gue berani bikin konten. Nah itu kenapa waktu itu? Kalau Heina ketika dia menjadi buku, aku rasa membuat orang jadi aku juga mau buat seperti ini atau melihat Cenil bikin juga akhirnya membuat seri di TikTok.
Itu sangat menyenangkan buat gue, karena gue selalu percaya bahwa orang punya sesuatu, punya pengetahuan, punya pertimbangan atau apapun yang bisa diberikan pada orang lain yang pasti akan membantu. Paling tidak satu orang di dunia ini ada yang bisa terbantu. Tapi kalau alasan utama membuat Haina sebetulnya adalah I miss my daughter so much gitu. Gue kangen banget sama Socha. Socha tinggal di Jepang, waktu perbedaannya lumayan. Terus kalau udah mulai Haina itu adalah selalu kalimat pertama gue kalau gue WhatsApp sama dia. Jadi gue pakai Haina, baru Haina ting gitu ya, contreng 2 dia langsung telepon. Ada apa? Kamu sakit? Kenapa? Aduh, dia panik amat sih, padahal cuma pengen ngomong gitu, pengen kamu lagi apa? Atau tiba-tiba lihat sesuatu di internet terus rasanya kayak aduh aku rasa aku harus memberi nasihat ini ke dia nih gitu. Tiba-tiba aja kepikiran atau urusan kerjaan apa, lalu ketemu masalah atau apa, terus kayaknya aku mesti omongin sama Socha. Nah sebenarnya kumpulan hal-hal yang kepingin aku sampaikan kepada Socha tanpa dia merasa panik ketika masuk dalam bentuk WhatsApp atau DM Instagram gitu. Jadi nah dengan TikTok karena dia lewat gitu. Jadi kayak ketika dia buka dia bisa baca, dia nggak buka nggak teriak-teriak gitu ya kan. Jadi bukan sesuatu yang khusus ditujukan pada saat itu gitu kan. Jadi kapanpun dia baca bisa dan tanpa menimbulkan rasa cemas pada Socha gitu. Nah mulanya hanya itu niatnya. Bahwa sebelum membuat Haina, membuat dulu kan konten yang tiada tujuan hidup itu. Jadi apa ya orang kalau buat TikTok tuh harus makan-makan, harus goyang-goyang. Coba nggak bisa kan? Nggak bisa. Orang bukan itu. Beratnya nggak di situ ya. Jadi wah fals banget mau joget misal fals semua nggak bisa. Jogetnya fals. Jadi ya udah deh. Nah gara-gara selalu mengejutkan Socha, selalu membuat Socha terkejut dengan pesan-pesan yang masuk, akhirnya lihat orang kalau kita lihat TikTok lo boleh kapan aja ya gitu. Ya udah pasang. Mulai dengan 75 followers kalau nggak salah waktu itu, tiba-tiba dalam 2 minggu jadi 1.000, dalam 2 minggu jadi 10.000, terus sebulan jadi 5 bulan 6 bulan jadi 100.000. Wah harus tak terus jadi anaknya jadi banyak jadinya. Nah dari situ kemudian orang datang, ada penerbit bilang boleh dilamar menjadi buku. Oh ya boleh. Terus, nah waktu itu terus dia menjadi bentuknya, dia menjadi kegiatan yang lain, jadi kelas menulis, jadi kelas ngobrol-ngobrol, kelas creative writing gitu-gitu. Berarti dari satu hal yang kita mulai, kita sebetulnya nggak tahu entarnya bakal bertumbuh dan berkembang jadi apa ya. Tentu saja kita bisa mendesainnya dari depan kalau kita mau ya. Tetapi sepanjang perjalanan ini ya, kayak ngelepas benang aja gitu, tung. Oh dia kesana jadi gini, oh jadi begitu gitu. Kayak itu wah menyenangkan banget ya gitu. Nah itu kan kemudian cukup berpengaruh sama orang ya. Kan orang banyak Kabarnya. yang DM. Terus waktu itu juga pernah cerita dia minta tolong, bahkan ada yang mengalami kekerasan di rumahnya. Terus dan ada yang sampai kabur dari rumah dan kayak gitu. Itu kan tense banget ya. Iya. Kan tense. Terus apa yang dilakukan dengan itu? Maksudnya itu semua kan karena orang ngerasa nyaman untuk cerita, orang ngerasa nyaman untuk curhat dan bahkan minta tolong gitu pada orang asing yang hanya dikenalnya di TikTok, tapi mereka percaya untuk menyerahkan sebagian ceritanya gitu. Yeah. Tense memang. Makanya kadang-kadang itu juga yang bikin tidur jadi lebih sedikit gitu. Kayak tadi malam tuh tidurnya jam berapa ya? Hampir jam 3 kayak baru tidur. Terus
Tapi ada pesan-pesan yang kayaknya gue nggak bisa biarin gitu, nggak bisa di tutup mata biarin, nggak bisa. Kayaknya apa ya? Sekarang gini aja deh, gue merasa gue menghargai keberanian dia untuk bercerita, karena dari sudut gue ngerasa kayak jangan-jangan emang dia nggak punya siapa-siapa buat diceritain. Ya udah sini deh gitu. Dan gue selalu ngebayangin bagaimana kalau itu terjadi pada anak gue jauh di sana, terus kemudian dia nggak punya siapa-siapa, nggak bisa menghubungi gue, atau gue pada suatu hari nggak ada gitu, lalu dia ketemu dengan orang yang dia percaya gitu, terus akan alangkah baiknya itu buat anak gue gitu. Nah, gue ngebayangin kalau Socha mengalami itu, terus kemudian, nah ini ada orang yang datang dan bertanya dan macam-macam, ya udah yuk gue jawab. Kadang-kadang ada yang betul-betul harus, yang pernah gue intervensi banget sampai menghubungi Komnas Perempuan dan Anak, terus minta kontak beberapa orang waktu itu di Maluku ya, Maluku Utara, karena kasusnya menurutku udah sangat perlu gawat, diintervensi. Sangat perlu diintervensi. Terus ada juga yang sampai berkontak sama Satpol PP, sama polisi gitu. Kalau dipikir sekarang gitu kayak orang bilang nggak ada kerjaan banget ya. Sampai sejauh itu ya? Iya, tapi nggak tahu ya, kayaknya waktu itu tuh sampai mendesak banget rasanya. Jadi mungkin gue lebih ngerasa kayak kalau rasanya semendesak ini ya, gue anggap nggak ada, nggak bisa. Ya udah, supaya dia hilang, supaya apa ya, melakukan sesuatu. Bahwa itu repot, iya, tapi bahwa ada yang berhasil, ada yang enggak, ada yang ibunya malah balik marah-marah gitu. Ya resiko gue ya. Gitu. Tapi gue pikir apa sih salahnya ngebagi waktu segitu? Apa sih salahnya mendengarkan? Apa salahnya memberi tanggapan? Kayak yang barusan terima tadi, dia berantem sama temannya, terus temannya ini ternyata teman istimewa yang oleh ibunya dipaksa-paksa untuk supaya bisa dipacarnya dan lain-lain, tapi dia nggak nyaman banget sama orang ini ya gitu. Udah jawab gitu. Oke, berarti jawabin DM ya. Segambreng. Oke. Tapi ya, artinya itu yang menggerakkan adalah kayak tadi kan cerita soal kayaknya ada rasa mendesak yang kayaknya gue harus lakukan ini. Sebetulnya gini kan, sama kalau kita ngasih sesuatu ke orangnya seneng kan, sebetulnya kita lebih seneng. Iya. Ya kan, rasanya kan double. Juga soal ada rasa yang dipelihara. Lo kayaknya geraknya jalannya pakai rasa lo ya. Iya sih, kayaknya. Ya, kayaknya gue bisa melihat jalanan ini kalau gue pakai rasa gue. Kira-kira gitu. Sehingga mungkin saja kemudian nanti lo tahu-tahu akan menekuni knitting. Lagi knitting kan sekarang. Tapi benar sih soal rasa itu. Jadi bahkan ketika bekerja pun ya, bahkan di pekerjaan yang sangat logis, sangat rasional, semuanya semua serba sangat precise gitu. Di saat rasa gue terganggu, ya gue bisa aja dengan tenang pergi gitu. Karena ngerasa kayak mungkin emang udah waktunya pergi gitu. Dan rasa ini kan gak ada hubungan dengan emosional atau tidak kan? Iya kan. Nah itu kadang-kadang orang suka nyampur antara rasa sama emosi, padahal itu dua hal yang sangat berbeda. Yang beda gitu. Kan ada pikir, ada rasa, ada emosi, itu sungguh berbeda. Tapi kayaknya nih kita dapat sebab musabab. Kenapa orang tuh ya kalau umur 50 sekian tuh biasanya mikir, aduh gue mau pensiun, duduk-duduk santai-santai. Pernah berpikir seperti itu, pernah gitu. Cuman tiba-tiba membayangkan gitu, tiba-tiba kayak bosen gak sih? Tiba-tiba nggak sempet di jalan, lihat gambarnya aja, ngebayangin aja deh. Enggak deh. Karena kan artinya tuh semua hal adalah kali pertama dan semua hal adalah menyenangkan dan gak ada hubungan sama umur. Menurut lo umur tuh apa sih?
Administrasi aja sih. Administrasi. Tadi gue mau bilang jangan bilang it's just a number ya. Udah basi tuh. Oke, administrasi. Administrasi. Gue sepakat sih. Iya, umur itu administrasi. Nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang nggak bisa dicoba. Iya. Kalau kita ngerasain bahwa kalau kita pengen sesuatu, coba aja dulu. Iya, coba aja. Coba ya dulu. Coba aja. Kan cuma ada 2 kemungkinan, Iya. berhasil atau gagal. Bahkan ketika lo gagal pun, itu bukan berarti lo harus berhenti juga kan? Karena ketika lo gagal itu kayak oke, knitting misalnya. Gue pertama kali tergoda sama knitting tuh 2 tahun lalu, 2 tahun lalu, pas COVID. Wah, menarik banget ini ya gitu. Oh ya, beli benangnya Gembira Ria ya. Oh, naik bajai cari benang gitu. Pasnya jadi kenapa jadi makin kusut bulat nggak jelas, berhenti gitu. Tapi terus enggak gini, pasti ada yang salah gitu. Jadi kesalahan atau kegagalan itu malah jadi bikin berarti ada yang bisa, yang harusnya lo nggak kerjain, lo kerjain, tapi yang harusnya lo kerjain lo lewatin. Kan jadi saat belajar lagi. Itu long life learner. Belajar sampai akhir hayat katanya. Kenapa? Karena itu kan proses belajar sebenarnya. Iya. Kan gagal itu kata siapa? Itu kan karena kita kesandung aja kan. Iya. Oh, ada yang salah nih dari kecil, dari bayi aja kita udah gagal terus kok. Iya. Ya kan? Iya. Kan lo nggak begitu lahir langsung lari gitu maraton kan nggak. Kan begitu bangun aja. Ya ampun, nangis aja pakai latihan. Ada nangis yang berhasil menarik perhatian mak lo, ada nangis yang nggak berhasil. Ya. Ada yang lo berhasil merangkak, ada yang kepleset, ada kejeduk. Iya, kejeduk. Jadi ya, emang nggak. Iya. Gagal adalah hal yang sebenarnya menurut gue gagal itu adalah hal yang sangat akrab dengan Hidup kita. Iya. Banget. Kalau nggak pernah gagal, gue rasa lo nggak pernah belajar. Malah lo nggak belajar. Nggak belajar. Kan proses belajar itu memang melalui proses jatuh bangun kan. Iya. Salah kan kita adalah manusia bukan. Iya, Pasti melakukan kesalahan. Betul. Iya tapi ini menarik deh. Kan kita gini, orang tuh kan suka gini bilangin, aduh gue udah jompo nih, aduh gue udah gini. Lo jangan konsen sama jomponya, konsen apa lo bisa ngapain. Iya kan? Iya. Kalau gue selalu percaya bahwa ini urusan mindset sih kayaknya gitu. Ketika lo bilang lo jompo ya tubuh lo akan serentak bilang ya mari kita jompo berserentak saudara-saudara gitu. Langsung retak-retak semua ya. Langsung retak-retak langsung. Aduh ya iya langsung kolesterol, langsung darah tinggi, langsung apa-apa gitu. Tapi waktu lo nggak memasukkan kata itu di kepala lo, di kegiatan lo, tubuh lo nggak kenal itu kayaknya. Gitu kayaknya ya gitu kayak tergantung lo ngelatihnya ya. Iya. Gimana sih lo ngatur atau lo nggak ngatur, tapi gue nggak merasa gue mengatur apa-apa gitu. Cuman gue nggak pernah ngerasa bahwa ya ampun ini umur, jadi kayak misalnya orang dulu, ya ampun Reda umurnya udah 60 ya gitu masih lari kesana kesini, hari ini di sini. Gue nggak bisa ngeliat relasi itu gitu. Di guenya tuh gue nggak ngelihat itu apa sebagai hubungannya nggak ada. Terus mulai keliling-keliling main musik gitu, orang pertanyaan suka, oh lo masih nyanyi? Emang umur segini orang nggak boleh nyanyi lagi? Oh lo masih nulis? Emang umur segini orang nggak ngapain gitu? Ngapain? Kalau lo tahu apa yang lo suka dan lo pengen kerjain, ya kerjain gitu. Kayak salah satu hal yang bikin gue heran adalah dia bilang, orang seumur lo nih gitu. Jadi maksudnya ini teman-teman main banget, seumuran banget kan. Kita tuh udah pada main nama cucu Red gitu. Lo itu ya masih main emang berondong-berondong aja. Terus juga dia, apakah ini semua kesalahan? Terus kayak apakah salah ketika ternyata lagu gue tuh nggak nyangkut di kalian yang umurnya 60 ini, tapi nyangkut sama orang yang umurnya dari 18 sampai 35. Iya. Kalau 18-35 ini ternyata suka dan ternyata menganggap ini sebagai bagian dari kekeriaan mereka. Skenanya. So be it gitu. Terus nggak ada, terus kayak cucu atau kemudian yang paling seru adalah Red nggak kepengen berdoa. Sebentar kan. Apa hubungan sama berdoa? Hubungannya karena dianggap bahwa kalau umur segini lo udah harus lebih dekat kepada ilahi. Hubungan gue sama dia itu
urusan gue, dan urusan dekat tidak dekat Urusan urusan gue sama dia juga, dan itu tidak untuk dibahas dan tidak dipamer-pamerkan dan tidak harus melihat bahwa ya ampun ini orang pasti telepon lagi doa lagi enggak gitu. Dan doa itu tidak hanya miliknya orang tua. Ya memang, kan? memang. Kalau seandainya lo baru sekarang berdoa, menurut gue tuh kesalahan juga sih kalau Lo udah kemana-mana aja. Oke, thank you banget untuk berbaginya dan Sama-sama. Dan rasanya ini juga kayaknya emang menurut gue ini penting karena nggak ada yang bisa menghalangi kita selain kita. Iya, betul banget. Jadi penjahat utamanya sebenarnya adalah kita sendiri. Ya. Orang bisa bilang, ayo terus kamu bisa. Tapi begitu kamu bilang kamu tidak bisa, kamu nggak bisa. Bisa, iya. Tapi ketika orang bilang, yang benar mau ngerjain itu, mau jalan-jalan, ini jadwal kamu keliling nih kemarin tuh 4 hari. 4 hari ada 4 hari turnya, tur bukunya 1 hari 3 event. Jadi 12 ya acaranya. Oke. Sehari 3. Orang bilangnya kayak, kalau lo bilang lo akan capek, lo akan masuk angin, lo akan kerokan, rontok, maka tubuh lo akan bilang, iya saya perlu kerokan, saya karena langsung badannya. Tapi kalau lo bilang, oke, besok bangun jam segini ya, kita ada kelas di sini ya, ada kelas ketemu anak-anak di desa yang sangat jauh atau di sebuah sekolah internasional atau di mana, itu kayaknya alarm belum bangun, tubuh lo udah, woi, sekarang ya udah begitu. So, kuncinya ada di lo sendiri. Kita yang tentukan kita mau jadi apa, kita yang tentukan kita mau apa, kita yang tentukan kita bisa apa. Ya. Dan jangan tergantung sama waktu, jangan merasa bahwa tapi gue udah telat, enggak. Karena ya itu gue bilang tadi, setiap saat adalah tepat. Setiap saat adalah tepat, nggak ada kata telat. Reda Godiamo, Ballet Talks Headlines. Saya Chandra Widanarko. Bye.